الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وقدوتنا وإمامنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, dan semua nikmat-nikmat yang tidak dapat kita hitung itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau diutus kepada umat manusia, di antara tugas utamanya adalah untuk menyampaikan kepada kita agama yang dengannya dapat mengantarkan kepada kita keselamatan, mengantarkan kepada kita kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih di akhirat, yaitu agama Islam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah Nabi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an yang dengannya kita dapat mengambil pelajaran, yaitu kisah daripada Nabi Yunus alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang berat, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan ujian berupa ditelan di dalam perut ikan paus, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara hal yang menyelamatkan beliau, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Kalau tak saja Nabi Yunus alaihissalam tidak termasuk hamba Allah yang banyak berzikir menjaga ibadahnya, maka niscaya Nabi Yunus akan tinggal di dalam perut ikan paus sampai beliau wafat. Apa pelajaran atau faedah yang bisa kita ambil daripada kisah beliau, jemaah sekalian? Yang pertama, ketika Nabi Yunus alaihissalam beliau berdakwah di kota Nainawah, di masyarakat Nainawah, beliau sudah lama berdakwah namun tidak ada yang beriman kepada beliau, dan akhirnya beliau meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannun idz dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi. Dan Nabi Yunus alaihissalam yang dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah karena tidak ada yang mau beriman, dan Nabi Yunus mengira perjalanannya meninggalkan kaumnya itu akan berjalan dengan mulus tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun beliau pergi ke dermaga, kemudian menaiki kapal. Di tengah perjalanan jemaah sekalian, ternyata kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus diterjang oleh badai yang sangat keras, yang ditakutkan badai itu akan menenggelamkan kapal tersebut beserta dengan para penumpang kapal. Dan akhirnya seluruh muatan dari kapal tersebut, para penumpang kapal sepakat untuk membuang seluruh daripada muatan kapal. Namun jemaah sekalian, setelah dibuang ternyata kapal masih akan tenggelam, dan akhirnya para penumpang kapal mereka sepakat untuk mengundi nama. Siapa nama yang naik, maka dialah yang harus dibuang dari kapal tersebut ke laut. Ketika diundi untuk pertama kalinya, maka nama yang naik adalah namanya Nabi Yunus alaihissalam. Tapi para penumpang kapal mengatakan jangan, Nabi Yunus adalah seorang nabi, beliau adalah orang yang baik. Diundi untuk kedua kalinya, ternyata tetap namanya Nabi Yunus alaihissalam yang naik, dan para penumpang kapal mereka masih sepakat
mengatakan jangan dibuang Nabi Yunus karena beliau adalah seorang nabi dan orang yang baik. Dan ketika ketiga kalinya jamaah sekalian diundi dan tetap namanya Nabi Yunus alaihissalam yang naik, maka di situ Nabi Yunus sadar bahwasanya badai yang terjadi dan kapal yang akan tenggelam, Nabi Yunus sadar bahwasanya itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun karena sadar itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun segera loncat dari kapal ke laut dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor ikan paus yang besar menelan daripada Nabi Yunus alaihissalam. Ini pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil jamaah sekalian, bagaimana boleh jadi apa yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita di dalam kehidupan ini itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Betapa banyak musibah yang menimpa kita itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dan lihatlah Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau sadar apa yang menimpa, musibah yang menimpa para penumpang kapal itu disebabkan karena ulah beliau, dan akhirnya pun beliau sadar. Dan ini kaidah besar jamaah sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab kepada kita semua, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian di dunia ini, berusaha kita untuk memperbaiki diri kita di dunia ini sebelum nanti hisab di akhirat. Kenapa jemaah sekalian? Hisab di dunia, introspeksi diri kita di dunia ini lebih ringan dibandingkan dengan hisab di akhirat. Kalau kita dihisab atau menghisab diri kita di dunia ini, introspeksi diri, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Adapun nanti di akhirat, ketika yang menghisab yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri setelahnya. Yang ada nanti di hari kiamat kelak yaitu kita mempertanggungjawabkan amalan yang telah kita kerjakan di dunia. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Yunus alaihissalam, yaitu marilah kita menjaga atau punya amalan-amalan yang kita betul-betul menjaganya, yang kita istiqomah mengerjakan daripada amalan tersebut. Nabi Yunus diantara sebab yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau disebutkan falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau tak saja Nabi Yunus bukan hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak bertasbih. Ya, ini menjadi pelajaran buat kita bagaimana Nabi Yunus, beliau seorang nabi yang selalu menjaga ibadahnya kepada Allah. Bukan hanya ketika beliau diutus untuk berdakwah, bahkan di dalam perut ikan paus beliau senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah, bahkan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting jemaah sekalian, bagaimana atau boleh jadi amalan yang selalu kita jaga, yang selalu kita istiqomah mengerjakannya, walaupun amalan kecil itu bisa menjadi sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita ketika kita di dalam kesulitan. Ya, sebagaimana kisah tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua, bagaimana di mulut gua tersebut terdapat batu besar yang menghalangi ketiga orang ini untuk keluar. Apa yang mereka lakukan jemaah sekalian? Maka mereka bertawassul, menyebutkan amalan kebaikan yang paling ikhlas mereka kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata setelah disebutkan amalan yang mereka ikhlas mengerjakannya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka di dalam gua tersebut. Dan boleh jadi jemaah sekalian, amalan yang selalu kita jaga itu menjadi penyebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Sahabat Bilal bin Abi Rabah ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, amalan apakah yang engkau kerjakan Bilal, yang paling engkau harapkan yang dengannya memasukkan engkau ke dalam surga? Sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, aku telah mendengar suara sandalmu di surga. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan surga, dan ketika diperlihatkan surga beliau mendengar suara sandalnya Bilal. Maka ketika bertemu dengan Bilal, Nabi Muhammad SAW menanyakan, wahai Bilal, amalan apakah yang engkau kerjakan yang dengannya aku mendengar suara sandalmu di dalam surga? Maka Bilal menjawab, tidaklah aku mengerjakan suatu amalan
yang paling aku harapkan yang dengannya memasukkanku ke dalam surga, melainkan aku selalu menjaga solat 2 rakaat setelah aku berwudu. Amalan yang ringan jemaah sekalian, namun istiqomah Bilal bin Abi Rabah mengerjakannya, ternyata itulah amalan yang paling diharapkan beliau untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan di antara kaidah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua jemaah sekalian, beliau mengatakan, ta'arraf ilallahi firraqai yarifka fisyiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang kita, di waktu sehat kita, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di waktu sulit, di waktu sakit, dan di waktu yang kita merasa berat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada udara, tidak ada cahaya, tapi karena Nabi Yunus termasuk hamba yang menjaga ibadahnya, zikirnya kepada Allah, ternyata itu yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan daripada Nabi Yunus alaihissalam. Pelajaran yang ketiga jemaah sekalian, hendaknya kita punya adab, etika kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu manapun. Nabi Yunus alaihissalam ketika di perut ikan paus, seharusnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, keluarkan aku di dalam perut ikan paus. Tapi ternyata Nabi Yunus alaihissalam beliau berdoa atau berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ini setidaknya kandungannya berupa mentauhidkan Allah, bertasbih kepada Allah, dan mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi pelajaran jemaah sekalian, ya, bagaimana kita menjaga iman kita, menjaga ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di waktu lapang, tapi di waktu yang sulit sekalipun kita berusaha menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam di waktu di dalam perut ikan paus pun beliau senantiasa berzikir, bahkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jemaah sekalian, pelajaran yang dapat kita ambil daripada kisah singkat daripada Nabi Yunus alaihissalam, hendaknya kita mencari amalan-amalan yang dengannya didoakan oleh para malaikat. Ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan paus yang beliau bertasbih, ternyata para malaikat di langit mendengarkan suaranya Nabi Yunus, tetapi para malaikat tidak mengetahui bahwasanya itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapakah pemilik suara ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, itu adalah hambaku Nabi Yunus alaihissalam. Maka para malaikat kembali bertanya, ya Allah, bukankah dia adalah hambamu yang senantiasa berzikir di waktu siang dan di malam harinya? Maka para malaikat meminta atau berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah Nabi Yunus alaihissalam daripada perut ikan paus. Dan akhirnya jemaah sekalian, berkat doanya juga, doanya para malaikat, di antara sebab yang menyelamatkan daripada Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus. Kenapa jemaah sekalian kita penting untuk mencari atau mengerjakan amalan yang dengannya didoakan oleh para malaikat? Karena boleh jadi doa yang kita selama ini panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terhalang, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ada dosa yang kita kerjakan sehingga doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun doanya para malaikat jemaah sekalian, karena mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga ibadahnya, bahkan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu doanya para malaikat adalah doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan-amalan yang dengannya didoakan oleh para malaikat yang pertama jemaah sekalian, yaitu kita mencoba untuk membiasakan diri berimpak di waktu subuh. Maka orang yang berimpak di waktu subuh, kata para malaikat, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, gantikanlah orang yang berimpak di waktu subuh ini, bersedekah di waktu subuh dengan ganti yang lebih baik. Dan di antara amalan yang lain jemaah sekalian, yaitu solat di shaf yang pertama dan di shaf yang kedua. Maka para malaikat akan mendoakan secara khusus orang yang solat di shaf tersebut. Dan yang terakhir jemaah sekalian, di antara amalan yang dengannya didoakan oleh para malaikat, yaitu menuntut ilmu atau menghadiri majelis ilmu. Maka para malaikat akan senantiasa mendoakan
para penuntut ilmu berupa istighfar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dia menuntut ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa kutmatina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin. وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء من والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.